Lalu kemudian kenapa kalau memang Allah itu ada, kenapa tak dinampakkannya dirinya, Pak Ustadz? Saya ketemu dengan seorang mu'allaf, namanya Kohani. Selalu nonton video Kohani, Koh Stephen, mu'allaf. Saya tanya, kenapa Kohani masuk Islam? Kata dia alasannya satu, Pak Ustadz. Kenapa? Karena dalam Islam itu unik dibanding yang lain. Apa uniknya? Tuhannya nggak nampak. Itu justru yang membuat dia bersyahadat masuk Islam. Allah ingin kita percaya, padahal dia tidak kelihatan. Tapi sekarang orang mau. Ada orang dari Yunani, namanya Demokritos. Siapa namanya? Ibu yang hamil jangan kasih nama anak Demokritos. Hai Demo. Hobi apa? Unjuk rasa. Demokritos mengatakan yang ada inilah yang ada. Tiang ini ada karena ada. Kamera ini ada karena nampak. Bunga ini ada karena disentuh. Soman ada karena bisa didengar. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa ditangkap dengan panca indera. Ada. Kalau tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, maka tidak ada. Malaikat bisa ditengok? Kalau begitu malaikat? Menurut Demokritos. Nama filsafatnya materialism. Materi. Ini materi. Ini materi. Ini materi. Orang yang hanya percaya kepada materi, maka orang itu disebut dengan materialism. Perempuan yang hanya suka kepada materi disebut matre. Karena dia mau materi aja. Sedangkan Islam ada zahir, ada batin. Zahir yang materi, tapi ada yang batin, yang non materi, yang tak nampak. Tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita Allah, tak usahlah jauh-jauh cerita surga dan neraka, tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita tentang roh. Yang dekat-dekat aja. Ada yang bisa menengok cinta? Itu Pak Ustadz yang gini. Ada yang bisa menengok benci, marah. Itu namanya immateri. Itu namanya non materi. Makanya kalau Idul Fitri kita mengatakan mohon maaf zahir dan batin.